Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Oke, selamat pagi bosku. Kali ini kita sedang pengecekan ya. Ini sebelum kita servis kita cek dulu. Ini dapat kiriman Ecu dengan keluhan seperti ini ya. Kasus Ecu Kia Picanto ya. Permasalahannya RPM tidak stabil. Start RPM raung nyampe 1500 sampai 2000 RPM. DTC ISC dan sudah diganti apa ini? Dengan ISC baru hasilnya tetap sama. Yang kedua, sistem kipas radiator. Nih. Mesin panas kipas radiator tidak mau muter, sistem ECT error. Mohon dibantu. Oke, terima kasih ya. Ini Picanto SA tahun 2005 kalau nggak salah nih. Ya. Nah, di sini sudah kita pasang ya. Ini untuk ECU-nya, ini untuk ISC-nya. Di sini ada ECT sensor sudah kami pasang terhubung ke ECU. Di sini ada sistem simulasi kipas radiator. Ini low, ini high ya. Ini kabel sudah masuk ke ECU. Oke ya, dengan seperti ini sudah saya pasang yang dikeluhkan ya mengenai ECT, kipas radiator, ISC ya. Kita cek dulu, kita on kan ECU-nya. Nah, tuh sinyal pompa nyala, cek engine nyala, main relay nyala ya. Nah, sekarang kita scan. Kita baca DTC-nya ya. Kita baca DTC-nya. Sorry ngeblur nih. Nah, di sini dengan sudah saya pasang ECT, ISC, fan radiator ya. Di sini DTC-nya hanya ada nih O2 sensor sama map sensor sama TPS ya. Jadi yang untuk ISC dan ECT tidak muncul. Ya. Dan ini di sini ISC-nya bergetar nih, dengung. Nih, tak tempelkan sini ya. Nggak kerasa ya. Ini dengung ini. Bergetar ya. Jadi sinyal BWM-nya bekerja dengan baik. Jadi DTC-nya tidak ada ya. Coba kita start dulu. Kita jalankan mesinnya. Oke ya, ini ada sinyal injektor, ada 4. Sebenarnya sinyal koilnya harusnya ada 2 di sini karena ini LED monitornya mati 1 ya, jadi hanya nyala 1. Oke ya. Pak, setelah kita running kita scan ulang. Apakah muncul DTC ya? Masih sama DTC-nya ya, nggak ada kerusakan di ISC. Ini ISC-nya juga bekerja. Nah, coba kita perhatikan data streamnya dulu ya. Kita ke live data. Oke, kita ambil beberapa sensor yang penting. Engine coolant, terus apalagi engine speed. Terus kita ke cooling fan. Terus kita ke mana ini? Oke, kita cari ISC. Idle speed aktuator ya, persentasenya nanti kita lihat. Target RPM-nya segitu. Oke ya, data itu dulu kita lihat. Nah, ini datanya ya. Sekarang kita mau tes yang dikeluhkan di bagian kipas radiator. Kalau suhunya sudah panas, berdasarkan catatan ini ya, katanya kipas radiator tidak nyala ya. Posisi mesin panas, kipas radiator tidak mau muter ya, sistem ECT error. Sedangkan di sini ECT-nya terbaca ya. Ini sekarang suhunya di 28 derajat. Coba saya akan panaskan sensornya. Oke, sorry ngeblur lagi ya. Sekarang HP murah ya. Coba kita panaskan di sini. Sambil perhatikan data ECT-nya sama ISC-nya ya, berubah nggak ya? Nih, naik ya. Naik, suhunya naik. Oke. Sambil perhatikan nanti di sini ada fan low, fan high ya. Sambil perhatikan statusnya ini ya. Statusnya itu masih off ya. Nah, tuh idle speed controlnya nilainya udah berubah, tadi 43 sekarang 41. Semakin panas suhu mesin, ISC-nya itu persentasenya kemungkinan akan turun ya. Harusnya sih begitu. Dia akan semakin turun, menutup ya, karena untuk menurunkan RPM.
Ya, dia turun ya 40%. Suhunya semakin naik, posisi persentase idle speednya akan semakin turun ya. Nah, ini saya panaskan terus ECT nya biar suhunya naik ya. Nah, ISC nya semakin turun ya persentasenya ya. Sedangkan di sini juga getar ini. Nanti akan kita perlihatkan secara aktual kerja ISC nya ya ketika RPM kita naikkannya. Ini kita cek dulu untuk fungsi speed fan-nya ya, antara low dan high bekerja apa tidak ya. Setahu saya Kia itu bekerja di suhu 105 derajat baru dia on ya. Sudah 92. Nah, perhatikan ya untuk status ini sama suhunya sama aktual fan-nya. Nah, dia di 99 derajat, yang low muter ya. Low muter ya, sudah muter, posisi on. Nah, yang high menyusul di 102 derajat. Oke, jadi untuk fungsi kipas radiator normal ini. Tidak bermasalah ya. Nah, ini posisinya on. Ini dua-duanya muter ya, high dan low. Ini kalau di mobil kipasnya jadi satu, tapi dia punya dua speed ya. Kalau di sini kan nggak bisa kita simulasinya menggunakan satu-satu untuk mengecek output sinyalnya yang low dan high ya. Ini bekerja semua dengan baik, tidak ada masalah. Oke, yang high sudah mati, tinggal yang low. Oke, yang low masih muter ya. Dan ini di suhu 94 ini pembukaan ISC nya 30 derajat ya tadi. Oke, sudah mati ya. Jadi untuk fungsi sistem kipas radiatornya berfungsi dengan baik ini. Coba kita panaskan lagi sekali lagi. Ya, kita naikkan lagi suhunya. Tadi mendekati di 100 derajat ya, baru on ya. Kita naikkan lagi suhunya. Sambil perhatikan data cooling fan-nya sama aktual fan-nya muter apa tidak ya. Ini mesin running di RPM 760. Nah, udah on, sini on. Nanti disusul yang ini. Kalau suhunya naik ya, kita naikkan lagi. Ini naik sendiri ya. Ini kita tambah lagi, panaskan biar yang high muter. Ini di 100 derajat 11. Nah, 102 yang high muter. Jadi selisih 3 derajat ya dari yang low. Ya, jadi untuk yang sistem kipas radiator normal aja, nggak ada masalah. ISC juga normal ya. Stepnya coba kita semakin naikkan RPM nya. Biasanya kalau RPM semakin tinggi, stepnya juga akan naik ya. Untuk persentasenya kita naikkan ya RPM nya ya, naik ya. Ini di 2300, persentase idle speednya di 39%. Kita naikkan lagi di 3000 RPM, dia buka 42%. Kita naikkan lagi di 4000 RPM, dia naik ya persentasenya. Nah, naikkan lagi di 5000 RPM, dia naik di 53%. Ya, jadi kerja sistem ISC dan fan radiator dan ECT nya normal dia. Nah, sekarang saya videokan di aktual ISC nya ya, pada saat RPM kita mainkan. Nanti dilihat valve-nya buka apa tidak ya. Nah, oke ya, kita lihat ini kan dia bukanya hanya 37% ya. Ini belum kelihatan buka untuk valve-nya itu yang di dalamnya sini ya. Nanti perhatikan ya, yang itu valve-nya. Ini RPM akan saya naikkan ya. RPM akan saya naikkan, perhatikan untuk aktual ISC nya. Nah, semakin tinggi RPM dia akan membuka ya. Coba ini ya, untuk idle speed control aktuatornya dia di 66%. Nah, dia bisa bergerak ya. Ini di suhu 82 derajat ya. Kalau dia suhunya lebih rendah, dia bukanya akan semakin lebar. Ya, coba kita tunggu untuk suhunya sampai dingin dulu ya. Nanti setelah suhunya dingin, perhatikan ketika RPM saya naikkan lebih tinggi, dia bukanya akan lebih lebar ya. Coba kita tunggu dulu suhunya sampai dingin. Oke, untuk saat ini suhu sudah dingin ya, di 30 derajat. Kita start lagi. Nah, ini kita running dulu di RPM 600-an. Oke, 600, dia pembukaan duty rasionya untuk ISC nya 51% ya. Oke,
Oke, karena ini sebenarnya valve-nya masih agak geser ke sini ya bukanya. Jadi lubangnya di sini. Ini kalau ditiup di sini pasti tembus sini anginnya nih. Oke, coba kita running lagi ya. Kita perhatikan. Kita naikkan RPM. Tuh, dia ada gerak mulai membuka. Membuka ya. Tuh, lebih lebar dia membukanya. Nah, tuh. Ini membukanya udah 64% ya. Nah, dia bukanya lebih lebar kalau suhu dingin. Nah, oke ya. Kita turunkan aja RPM-nya. Oke, kita running di 1000 RPM. 800 lah ya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kita sambil cek lagi sekali lagi untuk fan radiatornya, sama perhatikan data cooling sistemnya ini, temperaturnya sama idle speed controlnya ini persentasenya ya. Apabila suhu dinaikkan maka persentase ini akan turun ya. Nah, kalau kita perhatikan tuh suhu di 30 derajat, kondisi idle speednya 53%. Apa yang terjadi kalau dia naik ya, suhunya naik, untuk persentase ISC nya dia akan turun. Nah, itu udah naik ya, dia suhunya naik, untuk idle speed aktuator persentasenya turun ya. Nah, dia turun kan, suhunya naik, persentasenya turun. Sebentar, saya pegang dengan betul biar nggak goyang. Oke, kita naikkan lagi sambil cek sekali lagi untuk kipas radiatornya ya. Nah, oke ya, itu udah mencapai angka 36% ya. Semakin turun semakin menutup ya. Jadi untuk anginnya semakin kecil, RPM-nya semakin turun. Ini kalau di mobil dia suhunya naik, persentasenya ISC turun, RPM-nya akan turun juga. Tapi kalau di sini kan karena RPM-nya kita setel dari sana, jadi untuk angka ini tidak berubah ya. Oke, kita cek sekali lagi untuk memastikan kipas radiatornya juga normal ya. Nah, keluhannya kalau suhu sudah panas dia nggak memutar. Coba kalau di sini kita simulasikan, dia bisa muter dia. Oke, mendekati 99 nanti akan on kipasnya. Nah, dia on yang low. Kita naikkan lagi suhunya. Nah, yang high muter ya. Oke ya, jadi untuk sistem kerja kipas radiator tidak ada masalah. Yang dikeluhkan tidak benar ya, tidak sesuai dengan keluhannya. Jadi kemungkinan kalau di mobilnya keluhannya seperti yang dicatat ini, kemungkinan ada permasalahan wiring atau apa ya, wiring atau ada masalah lain. Nah, ini keluhannya seperti ini ya. Oke, coba kita scan lagi apakah ada DTC ISC atau tidak. Nah, DTC nya masih tetap sama seperti awal ya, karena ISC nya tidak bekerja sesuai kerjanya normal ya. Nah, sekarang kita buktikan dengan kita matikan ISC nya ya. ISC ini kan dia ada ini untuk sinyal close ya, perhatikan nanti untuk wiringnya. Di sini ada angka 1, 2, 3 ya. Pin 1 itu untuk sistem open, sinyal open. Yang pin 2 ini untuk tegangan 12 volt dari main relay. Terus yang ketiga ini adalah sistem close ya. Jadi yang ini untuk sinyal nutup, ini untuk sinyal buka, ini 12 voltnya. Nah, coba kita lepaskan untuk yang kita lepas di sini aja itu karena tegangannya jadi satu ya, nanti mati semua. Kita copot aja salah satu di sini. Nah, biar tidak bekerja ISC-nya, coba kita scan ulang ya. Pasti muncul nanti. Nah, idle speed ya. Jadi tidak bekerja. Muncul dia. Nah, sekarang kita pasang. Nah, ini dia. Dia gerak-gerak sendiri. Nah, itu karena dia open dan close-nya tidak serasi ya. Kita pasang lagi. Nah, sekarang kita baca trouble-nya lagi. Masih ada, kita hapus. Nah, ini udah getar lagi. Udah bergetar. Kita baca lagi DTC-nya apa masih muncul, hilang ya. Berarti kan normal ya. Ya, jadi untuk kesimpulannya Ecu Picanto 2005 ini
Dia ECU-nya normal. Ini kiriman dari mana ini? Kiriman dari, sebentar saya lihat dulu. Oke, kiriman dari Mas Mutatohirin yang ada di Blora ya. Jadi ini saya putuskan ECU-nya normal, tidak ada masalah. Yang terkait dengan ISC, ECT, sama kipas radiator normal semua. Jadi kipas radiator bekerja sesuai suhunya, ISC juga bekerja sesuai persentasenya, ECT-nya normal, bisa membaca suhu ya. Untuk sinyal pengapian normal, sinyal injektor normal, fuel pump normal, nggak ada masalah. Ya, cek engine juga mati ketika di running, nggak ada masalah. Oke, terima kasih ya, pengecekannya segitu dulu. ECU-nya normal 100%.